Seberapa pentingkah kita memahami objek yang kita jual? Penting nggak kira-kira? Simak terus videonya. Selamat datang di channel Catatan Kaki Adib. Hari ini saya akan membahas tentang seberapa penting sih, atau penting nggak sih kita tahu tentang objek tersebut. Kan jualan properti itu cukup dengan men-share aja ya, men-share, menawarkan, dan kita cukup mengcopy atau punya teman-teman atau punya yang lain, atau kita kopas dari iklan, kita share, nanti kalau ada calon pembeli kita telepon. Apakah seperti itu? Apakah teman-teman ada yang melakukan seperti itu? Jika ada, stop. Jangan seperti itu, jangan dilanjut lagi. Jadi gini loh, buyer itu adalah raja ya, raja dalam segala-galanya. Ketika kita tahu sendiri ya, dalam cerita sinetron atau cerita-cerita film itu, raja itu benar-benar orang yang mau dilayani secara maksimal. Ketika kita memposisikan sebagai buyer pun sama. Saya punya pengalaman yang bisa dibilang pahit ya pahit, dibilang manis ya manis, dan itu yang harus saya lakukan, dan atau itu yang harus saya lewatin ketika saya ketemu dengan buyer. Ternyata buyer itu mintanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, X, Y, Z. Capek kadang, tapi gimana lagi, harus mengetahui dan kita harus tahu produk knowledge yang kita jual. Broker properti harus tahu, agen properti pemula juga sama harus tahu. Nah, apa aja sih produk yang harus kita ketahui atau listing yang harus kita pahami ketika kita menawarkan ke buyer? Saya hanya akan membahas 2 poin. Di sini temanya adalah 2 poin, yaitu tentang produk itu listing ya. Produk apa yang harus kita pahami, produk apa yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama adalah legalitas, yang kedua adalah bentuk fisik. Yang pertama adalah legalitas. Kenapa kita harus tahu legalitas? Karena itu adalah baju, itu adalah identitas. Ketika kita pun, kalau kita nggak tahu legalitas, kita juga repot kan ya. Legalitas adalah status yang harus kita ketahui, status yang harus kita pahami. Yang pertama adalah apakah lokasi atau objek tersebut bersertifikat dan statusnya apa. Selama ini yang saya hadapi cuma ada 3. Yang pertama yaitu sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan HP atau hak pakai. Dari sertifikat hak milik ini jelas ini aman ketika ini tingkatan yang paling tinggi di antara legalitas atau sertifikat yang lain. Kalau SHGB dan HP itu sama-sama memiliki limit. Setiap 20 tahun sekali harus ada pembaruan, atau berlakunya adalah selama 20 tahun. Jadi ketika ini harus ada pembaruan. Legalitas yang kedua yang perlu kita ketahui adalah IMB. Ketika itu rumah, ketika itu ruko, ketika itu kos-kosan, semualah bangunan yang objek yang ada bangunannya, itu adalah kita wajib menanyakan apakah ada IMB, izin mendirikan bangunan, atau yang sedang digalang rame ya, itu adalah penghapusan IMB diganti PBG. Saya pernah bahas. Legalitas yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah apakah ada tunggakan di SPPT PBB. Kita juga harus memahami itu, dan kita juga harus menanyakan itu sama owner. Legalitas yang keempat, apakah atas nama sertifikat itu masih hidup? Jika sudah meninggal, apakah ada surat keterangan kematian dan surat ahli waris? Ini penting, karena dalam poin semua ini, ketika kita menjualkan properti atau ketika kita menjualkan rumah dan tanah atau semuanya yang berhubungan dengan yang namanya properti, itu pasti akan ditanyakan legal formalnya semua, dan kita harus persiapkan. Ketika ini di poin terakhir nih ya, ketika poin terakhir ini ternyata belum diurus, monggo segera untuk diurus, dan broker wajib menyarankan ke owner atau ke orang yang
menjadi penanggung jawab untuk segera mengurus. Loh, ini nanti lama prosesnya, sembari berjalan proses diurus, sembari ini dijual. Gimana kalau nanti sudah ada buyer, semua sudah bisa diperbincangkan, semua bisa didiskusikan. Nah, itu legalitas yang harus kita ketahui, sehingga kita nanti berbicara tentang produk itu kita juga paham akan identitas atau status tanah tersebut. Itu kalau yang poin legalitas. Nah, ini yang sekarang lanjut saya akan bahas adalah poin fisiknya. Di poin fisik apa aja yang harus kita ketahui ketika kita mau menjualkan properti. Yang pertama adalah kita harus paham luas tanah dan luas bangunan. Jangan sampai kita nggak ngerti luas tanah dan bangunan. Loh, gimana cara mengukurnya? Gampang kok, buka aja fotokopi sertifikatnya sama fotokopi sama dilihat PBB-nya. Kalau ada IMB-nya pasti kita akan tahu luas bangunan berapa. Kalau itu tidak ada IMB-nya, ya kita perkirakan aja lah. Atau gampangannya ya kita ngomongnya ya, kalau emang full bangunan kita full bangunan, tinggal dikalikan aja. Kalau 2 lantai ya tinggal kali 2. Nanti ketika nanti ada buyer yang datang, intinya adalah buyer itu akan selalu melihat luas tanah, bukan luas bangunan. Yang kedua, jumlah kamar tidur berapa, jumlah kamar mandi berapa, itu juga harus dijelaskan. Kalau rumah, kalau kos-kosan ya kita juga harus bisa menjelaskan berapa jumlah kamarnya, berapa jumlah kamar mandinya. Itu juga kita harus bisa menjelaskan semua, air dari mana, apakah PDAM atau sumur, itu penting banget. Poin ketiga, dijual kosongan atau full furnish. Wah, ini nek fisik itu biasanya sama rumah ya. Kita berbicara rumah ya. Jadi, apakah properti ini, apa rumah ini dijual full furnish atau kosongan? Itu juga perlu diketahui dan itu juga perlu diperjelas ke buyer, sehingga buyer juga tidak mikir nanti, wah ini mau beli rumah ini kosongan atau full furnish nih. Nah, itu juga poin. Yang keempat, silahkan sebutkan fasilitas, karena dengan mengatakan fasilitas yang ada di rumah tersebut, itulah poin penambahan. Nah, ini juga kadang kita agak kesulitan mengatakan fasilitas, karena fasilitas itu konotasi orang berbeda-beda. Kalau saya sering melihatnya fasilitas itu adalah tambahan-tambahan yang ada di objek tersebut. Bathtub, apakah ada kolam renang, apakah ada air panas ya, water heater ya, itu biasanya seperti itu fasilitas. Yang kelima, kita juga harus menyebutkan ruangan-ruangannya, kayak contoh ruangan tamu, ruang dapur, ruang keluarga, ruang santai. Itu ketika objek tersebut memiliki itu ya kita harus menjelaskan secara detail, tidak harus sama ukurannya. Minimal kita sudah bisa menggambarkan bahwa oke, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ruang makan, oh ya ada ini. Insya Allah buyer sudah bisa memahami itu dengan luasan tanah yang kita tawarkan. Yang keenam, listrik. Ini yang sering saya lupa juga. Saya juga sering lupa dulu. Saya sering lupa listrik berapa watt ya. Saya harus nanyain itu. Nah, ini kita juga harus tahu. Kita harus tanyakan secara detail di awal. Listrik berapa watt. Yang ketujuh, ini penting juga, yaitu apakah dapur ada 2 dapur, dapur kering dan dapur basah. Kalau ada 2 dapur, berarti pemiliknya adalah orang yang selalu telaten. Itu kalau besar rumahnya, tapi kalau kecil rumahnya ya dapur harus ada. 8, halaman depan, halaman belakang. Jadi ketika kita bisa menjelaskan tentang halaman depan dan belakang, itu calon pembeli sudah bisa membayangkan, lah aku nanti mau, atau saya nanti mau bikin taman, saya mau bikin kebun di belakang. Itu juga penting. Poin ke-9 adalah fasilitas lingkungan. Nah, ini yang perlu yang harus, ini poin yang utama banget, kita menjelaskan tentang fasilitas lingkungan. Salah satu adalah akses, apakah akses kendaraan bisa sampai depan rumah, mobil juga seliringan atau papasan, atau mobil satu, atau berapa lebar jalan, terus apakah dekat dengan pusat perbelanjaan, apakah dekat dengan pusat peribadahan, apakah dekat dengan pusat perekonomian, apakah dekat dengan pusat pendidikan, apakah dekat dengan pusat hiburan.
hiburan, dan apakah dekat dengan lingkungan kuliner. Dari masing-masing properti yang kita jual itu memiliki ciri khas masing-masing. Katakanlah kos-kosan. Kos-kosan harus dekat dengan lingkungan pendidikan, makan, sama perekonomian. Karena perekonomian kan orang mau ambil ATM atau mau ambil uang. Nah, itu juga pengaruh. Beberapa objek yang lain pun sama. Ketika itu tanah maupun apa, mesti poin ini, di poin terakhir ini itu sangat harus diunggulkan dan harus kenapa saya ulang-ulang harus karena ya ini kunci utama menjualkan properti ada di sini, di ini, akses ini. Beda lagi ketika kita menjelaskan tentang product knowledge di perumahan. Kalau di perumahan secara otomatis kita akan selalu menampilkan tool-tool atau sudah ada di brosur tool marketing, maksudnya bukan tutul. Jadi kalau perbedaannya broker properti sama marketing properti itu di situ. Kalau marketing properti kan semua sudah disediakan, tinggal kita melafalkan atau menghafalkan dan mempraktekkan. Kalau broker properti adalah dia harus lebih belajar untuk apa? Mengekspresikan diri, dan itu semua kembali pada diri kita. Kalau di marketing perumahan atau marketing properti ya secara otomatis harus tahu, sudah dituliskan semua. Begitu teman-teman semua. Jadi pada intinya adalah kenapa kita harus selalu mengenal product knowledge, atau kita harus mengenal, atau kita harus lebih mengetahui dan kita memahami, memfokusin produk ini untuk apa. Tujuannya ada satu, memudahkan berkomunikasi sama calon pembeli atau buyer sehingga closing deal. Jangan sampai kita mengecewakan buyer sudah mau beli objek itu, udah jauh-jauh mau survei, ternyata kita tidak bisa menjelaskan produk yang kita tawarkan. Begitu nje. Jadi untuk season ini saya hanya membagikan pengalaman saya seperti itu. Kita harus lebih paham product knowledge atau objek yang kita tawarkan. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, yang baru datang di channel saya juga selamat datang, yes. Saya Adib Nukman. See you next. Bye.